Bukan Nikita Mirzani namanya jika tak menuai sederet sensasi dan kontroversi. Ia sejak namanya melejit di dunia hiburan tanah air, Nikita Mirzani memang kerap terjerat sederet kasus hukum yang bahkan membuatnya ditetapkan menjadi tersangka hingga dipenjara. Menariknya, alih-alih kapok terjerat kasus hukum, Nikita Mirzani justru tetap terlihat bak kebal hukum. Ya, seperti diketahui, jika dirinya dilaporkan ke polisi oleh seterunya, ia malah menantang seolah tidak ada takutnya jika kembali di penjara. Dan untuk mengetahui sederet kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani yang masih berjalan hingga saat ini, hingga kasus hukum yang pernah membuatnya di penjara, maka inilah 5 kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Terbaru dan terpanas, Nikita Mirzani saat ini tengah terlibat kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU buntut laporan polisi dokter kecantikan Reza Gladys. Ya, seperti diketahui, tepatnya pada tanggal 3 Desember 2024 lalu, Reza Gladys resmi melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya karena Nikita Mirzani diduga melakukan pemerasan sebesar 4 miliar rupiah. Buntut laporan tersebut, Nikita Mirzani pun telah ditetapkan menjadi tersangka dan akan menjalani agenda pemeriksaan pada 3 Maret 2025 mendatang. Lantas, seperti apa kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys? Ada yang saya happy ya, gue ditersangkain. Gue udah tahu ini tuh kasus mau dibawa kemana. Mau gue bener juga gue pasti ditersangkain. Target kalian mau tahan gue kan? Tahan lah, nanti gue bawa koper, gue bawa baju, gue prepare biar gak bolak-balik ya. Gue tuh bukan penjahat, jadi gue santai. Kalian lah penjahat sesungguhnya. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Sampai gue tidak terbukti bersalah, aja dulu. Sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M seperti itu. Ya, jadi itu pun dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Ya, itu dua kali, satu ditransfer, satu di cash ya. Soal transfer ke rekening TID. Nah, itu kan. Kalau bagaimana sampai ke tangan inisial NM, TID. Nah, pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, bahwa klien kami tidak pernah takut terhadap di reviewnya produknya. Tidak pernah takut terhadap itu. Kenapa? Karena klien kami sudah memenuhi ketentuan notifikasi izin edar dan hal-hal yang diatur oleh BPOM. Yang jadi persoalan adalah ketika si oknum-oknum yang terlapor ini sering mereview produknya, kemudian menambahkan narasi bahasa bahwa inilah flexing, wajah abu-abu dan sebagainya. Itu yang membuat dia terganggu secara mental. Kenapa? Dia kan punya anak. Ya, dia punya anak. Mungkin anak-anak dia di sekolah, teman-teman dia mengatakan, Mami lu itu bukan wajah abu-abu ya gitu. Itu terganggu seperti itu. Bukan terhadap produknya. Ya, saya ulangi sekali lagi, bukan terhadap produknya, tetapi terhadap gangguan perkataan-perkataan yang memburukkan klien kami. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri, tetapi kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Nikita Mirzani hingga saat ini masih terlibat perseteruan panas dengan mantan sahabatnya, yakni Fitri Sahelteru. Ia buntut saling lempar sindiran, keduanya bahkan saling lapor polisi. Diketahui, Nikita Mirzani resmi melaporkan Fitri Sahelteru ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 11 Februari 2025 lalu. Dan atas laporan polisi tersebut, Fitri Sahelteru diduga juga turut melaporkan Nikita Mirzani ke polisi. Namun sayangnya, hal tersebut belum dibeberkan secara pasti. Lantas, seperti apa kasus Nikita Mirzani versus Fitri Sahelteru?
Konon katanya ada manusia biadab yang merasa nama baiknya dicemarkan. Emang kau baik, nama baik kau? Nggak ada. Nama baik kau itu nggak ada sama sekali ya. Mana Jaksel lagi rumah singgah rumah kau di situ. Bagus ya, bagus. Aku ladenin kau kali ini ya. Aku ladenin. Awas kau kalau nggak diterima laporannya. Awas ya, aku ladenin. Emang kau kira aparat negara ini cuma ngurusin kau doang, lapor? Kau apa nggak lebih nista, lebih biadab lagi, mempermalukan, memfitnah dan lain-lain terhadap diri aku? Tapi aku gak secemen kau, apa-apa lapor mentang-mentang punya tim. Tuh dugaan pemerasan aja, mending kau fokus. Gak usah, guys, gak usah dialih-alihkan ya. Dia mau preskon anak, sekarang laporin aku. Lapor ya, lapor. Awas lo kalau gak jalan. Pokoknya aku minta banget itu laporannya dijalanin. Kalau gak terbukti aku juga berhak lapor balik. Tapi aku juga mau bikin LP juga gitu. Biar mirroring katanya, walaupun dia banyak yang ngelaporin ya. Udah ya, pokoknya aku nggak akan gentar. Nah, kalau memang Mbak Fitri juga lihat di sini bentuk muatan, baik itu bukti-buktinya Mbak Fitri kuat, tentu Mbak Fitri juga akan lakukan upaya hukum juga gitu kan. Akan melakukan upaya hukum juga. Nanti kita lihat juga. Nikita Mirzani diketahui terlibat perseteruan dengan pengacara Rasman Arif Nasution. Ia buntut kasus putri sulungnya, Laura dan Fadel Bajideh. Nikita Mirzani berseteru dengan Rasman yang jadi pihak lawannya itu. Terpanas, Nikita Mirzani dan Rasman terlibat percekcokan di Polres Metro Jakarta Selatan pada 10 Januari 2025 lalu. Buntut Laura kabur dari safe house dan menemui Rasman. Atas kekisruhan yang terjadi, Rasman diketahui lebih dulu melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan penganiayaan. Sementara itu, Nikita Mirzani melaporkan balik Rasman dan istrinya Ade Suryani atas dugaan pengeroyokan. Lantas seperti apa kasus Nikita Mirzani versus Rasman Arif Nasution? Wartawan mau wawancara, saya nggak ngomong, hanya diam, saya kasih sedikit-sedikit pengertian aja, saya sampai ke belakang. Saya duduk, ngobrol, wartawan datang, tiba-tiba dia nongol. Dia marah-marah di luar, kita lagi konseling. Wartawan dimaki-maki, kita dimaki-maki. Saya tanya, ada apa lo? Saya didorong, istri saya dipukul. Kok dia bilang pula kami menganiaya dia? Kalau saya mengeroyok dia, selesai dia. Habis. Saya menunggu laki-laki, bukan perempuan, makanya saya diam. Ada videonya, ada semua CCTV kok. Dia pukullah saya, maka berdarah, dan itu di depan Ibu Kanit, dan itu di depan penyidik, dan itu di depan wartawan, dan ada rekamannya lengkap. Saya buat LP, buat visum, selesai. Pak Polisi Jaksel, Polres Jaksel, itu kenapa laporannya terima? Diculik. Kan kalian tahu, kita nggak nyulik, kita bawa baik-baik anaknya di situ. Ada apa ini di balik Nikmir ini? Ada apa gitu? Rasman dipukulin, saya juga ditabokin sama dia. Dia datang dengan gerombolan, banyak itu, rame itu. Ada apa, ngapain? Kantor polisi. Saya gini ya, saya merasa kantor polisi Jaksel, Polres Jaksel itu nggak ada harga dirinya loh, sama Nikmir loh. Ini kenapa begini gitu? Kita bantuin anaknya. Tengah malam anaknya menelpon ke kita. Dia nggak tahan di safe house. Dia digabungin dengan orang ODGJ, HIV, sipilis. Siapa yang tahan? Buntut melaporkan Fadel Bajideh atas kasus dugaan dan penghilangan janin, Nikita Mirzani juga diketahui dilaporkan balik oleh keluarga Fadel Bajideh, yakni Umar Bajideh, atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Ya, keluarga Fadel Bajideh mengaku tak bisa diam melihat keluarganya diinjak-injak oleh Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa kasus Nikita Mirzani versus keluarga Fadel Bajideh? Saya bersama dengan Bapak Umar Bajideh
Saudara Fadel Al-Fajar Bajide, Martin Bajide, Bintang Bajide akan datang ke Polres Metro Jakarta Selatan guna mendampingi saksi dari laporan Bapak Umar Bajide dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Kasus ini bukan berarti tidak jalan. Kasus ini jalan karena kesibukan saya sehingga tertunda beberapa saat. Jadi hari Senin teman-teman wartawan saya persilakan untuk datang meliput untuk mengikuti perkembangan, karena perkembangan kasus Loli, Fadel, kemudian NM, saya itu setiap hari ada progresnya. Saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat, mestinya berterima kasih. Tapi saya nggak perlu terima kasih dia, tidak perlu. Saya di sini cuma lillahi ta'ala, saya menolong anak yang terlantar. Nikita Mirzani diketahui sempat dipenjara buntut laporan Dito Mahendra terkait kasus dugaan pencemaran nama baik pada 16 Mei 2022 lalu. Namun, lantaran Dito Mahendra tak kunjung hadir di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten itu, akhirnya Nikita Mirzani divonis bebas atas dakwaan yang dilayangkan. Lantas, seperti apa kasus Nikita Mirzani versus Dito Mahendra? Saksi korban Mahendra itu wajib didengar keterangannya terlebih dulu di depan persidangan, sehingga dapat diartikan penuntut umum sudah tidak serius melakukan penuntutan atas diri terdakwa tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 perlindungan peradilan, serta dihubungkan dengan ketidakseriusan penuntut umum dalam melakukan penuntutan dalam rangka penyelesaian perkara ini untuk menghadirkan saksi korban atas nama Mahendra Dito guna kepentingan pemeriksaan perkara HAPO yang merupakan delik aduan, serta untuk menghindari tunggakan perkara disebabkan ketidakseriusan penuntut umum dalam melakukan proses pemeriksaan perkara terdakwa, serta tidak ada jaminan lagi dari penuntut umum dapat menghadirkan saksi korban atas nama Mahendra Dito di persidangan, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena penuntutan penuntut umum dinyatakan tidak diterima dan terhadap terdakwa Nikita Mirzani almarhum dilakukan penahanan yang sah, maka diperintahkan agar terdakwa Nikita Mirzani binti almarhum dibebaskan dari tahanan. Tidak ada pelajaran untuk gue, yang ada pelajaran untuk Dito Mahendra. Gue nggak belajar apa-apa dari kasus ini karena gue nggak salah, bukan sombong ya. Karena yang gue posting selalu gue baca berulang kali, apa yang salah? Kan gue posting dari kalian duluan yang mulai. Gue cuman mengcopy. Kok gue yang dilaporin gitu kan? Harusnya kan kalian yang dilaporin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.